Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari materi yang erat kaitannya dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan bisa menganalisis strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat melalui studi kasus. Baik, kita mulai dengan pertanyaan mengapa pembelajaran berdiferensiasi harus diterapkan. Alasan yang pertama yaitu karena setiap peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda-beda ya. Jadi ada siswa yang mudah memahami materi melalui gambar, ada juga melalui praktik dan juga melalui membaca. Keberagaman ini harus dipahami oleh guru ya dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan potensi. Jadi guru itu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid, sehingga setiap murid itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ketika materi, aktivitas, dan tugas itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari siswa, mereka akan lebih aktif lalu termotivasi dalam pembelajaran yang mereka lalui. Yang keempat, itu mewujudkan keadilan belajar, bukan dengan cara menyamakan perlakuan terhadap setiap peserta didik. Akan tetapi, setiap peserta didik itu memperoleh dukungan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan sebuah ilustrasi ya. Gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada beberapa hewan, ada gajah, ada ikan, ada kera, ada burung, dan lain-lain, diberikan satu ujian yang sama, yaitu untuk memanjat pohon. Sekilas ini adil ya karena ujiannya sama, tetapi dalam hal ini tiap hewan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada kera yang mudah untuk memanjat pohon, tetapi ada juga gajah, ada juga ikan itu pasti kesusahan. Hal ini juga sama yang terjadi di dalam kelas ya. Setiap peserta didik itu memiliki kesiapan belajar, memiliki minat, memiliki kemampuan dan profil belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru itu tidak seharusnya memberikan pembelajaran bahkan ujian yang sama bagi mereka, sehingga guru harus mempertimbangkan perbedaan mereka supaya pembelajaran itu bisa lebih adil. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid ini didasarkan pada 3 aspek utama. Yang pertama itu adalah tingkat kesiapan murid ya. Guru perlu mengetahui kemampuan awal dari murid, lalu sejauh mana mereka menguasai materi dan kecepatan mereka dalam belajar. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan juga aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Aspek yang kedua adalah minat murid ya. Guru perlu mengetahui hal-hal yang disukai ya oleh murid sehingga nanti saat kegiatan pembelajaran nanti dikaitkan dengan minat dan hal-hal yang disukai tadi, sehingga nanti bisa terdorong motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang direncanakan. Yang ketiga adalah profil belajar. Setiap murid ini memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada berupa auditori, ada yang berupa visual, dan juga ada yang kinestetik. Gaya belajar yang berbeda-beda tersebut, guru harus memfasilitasi berbagai cara belajar agar seluruh siswa tadi dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Setelah dipetakan kebutuhan dari peserta didik, hal yang harus dilakukan adalah menentukan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi ya, diantaranya ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten ini erat kaitannya dengan apa yang akan dipelajari oleh
siswa. Jadi guru itu dapat menyajikan materi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan media konkret lainnya. Selain itu harus juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kesiapan belajar dari peserta didik. Dengan demikian, tiap peserta didik akan memperoleh akses terhadap materi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini erat kaitannya dengan bagaimana cara siswa belajar. Jadi guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, bisa berupa diskusi kelompok, bisa berupa pembelajaran berbasis proyek atau yang lainnya. Kemampuan ini menyesuaikan ya dengan pemetaan dari sebelum pembelajaran tadi. Tujuannya agar setiap siswa itu dapat memahami materi sesuai dengan cara belajar yang paling sesuai. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana siswa menunjukkan hasil belajarnya. Jadi guru memberikan pilihan kepada siswa untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk. Bisa berupa poster, bisa berupa presentasi atau laporan, dan juga yang lainnya. Pada slide berikutnya, soal studi kasus ini. Dari soal tersebut silahkan dianalisis kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi apa yang cocok strateginya dan bagaimana cara pemetaannya. Nah itu silahkan dianalisis, lalu jawabannya nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Di minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.